Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Arya Banyu Syahrani dalam podcast Nyantai Bareng Yuk. Di sini kita kedatangan narasumber, yaitu saya Ulfa Nova. Saya Muhammad Adil Badri. saya Amri Kurniawan. Saya Giska Adinda. Wah, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Gak nyangka bisa diundang di podcast ini. Iya, nggak nyangka. Ngomong-ngomong ini ya, kami diundang dalam rangka apa ya? Buru-buru kali kalian, nyantai aja kali. Tapi sebelum kita ke pembahasannya, aku mau tanya dulu ini. Oh, yaudah, tanyalah. Ngomong-ngomong, kalian dari sekolah mana? Kami dari SMA Widya Dharma. Wah, kayak mana sih sekolahnya? Ya, sekolahnya lumayan bagus, disiplin, apalagi fasilitas. Kalau boleh tahu, fasilitas di SMA Widya Dharma itu ada apa aja? Wah, banyak sekali seperti lapangan olahraga, musola, perpustakaan, lab, ruang kelas yang nyaman. Apalagi guru di sana baik-baik. Wah, keren sekali ya SMA Widya Dharma itu. Kenapa bisa stres? Ya, guru-gurunya ada yang bikin agak dongkol dikit sih, tapi kan bilang-bilang ya diam aja. Lele, Bang, ini sebenarnya podcast tentang apa sih? Kalau nggak jadi, biar aku pulang. Ya nih bang, kalau mau tahu tentang sekolah kami datang aja lah kau. Maaf, namanya biar durasinya panjang. Yaudah, kita ke pembahasannya aja ya. Tapi sebelum ke pembahasannya, kita ada yel-yel ini. Apaan Bang Messi? Gas aja nih. Kalau aku bilang podcast apa, kalian jawabnya nyantai bareng yuk. Oke? Satu, dua, tiga. Podcast apa? Nyantai bareng yuk. Oke. Nah, kita kan akan membahas tentang penggolongan hukum. Setahu saya, penggolongan hukum itu kan ada 8. Dari menurut sumbernya, menurut bentuknya, menurut tempat berlakunya, menurut waktu berlakunya, menurut cara mempertahankannya, menurut sifatnya, menurut wujudnya, dan isinya. Oke, yang pertama yaitu menurut sumbernya. Di sini saya ingin bertanya kepada Ulfa, apa itu penggolongan hukum menurut sumbernya? Menurut sumbernya, penggolongan hukum terdapat 5. Yang pertama, hukum undang-undang, hukum adat, hukum traktat, hukum jurisprudensi, dan hukum doktrin. Nah, yang pertama, hukum undang-undang. Hukum undang-undang itu hukum yang tercantum pada perundang-undangan. Hukum yang kedua ada hukum adat. Hukum adat itu merupakan hukum yang terdapat di peraturan kebiasaan manusia. Nah, yang ketiga ada hukum traktat. Hukum traktat itu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara yang berupa perjanjian. Nah, hukum yang keempat ada hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi itu karena keputusan orang. Nah, nomor 5 ada hukum doktrin. Hukum doktrin itu hukum yang berlaku pada pendapat seseorang atau seorang sarjana. Oke, terima kasih. Nah, sekarang yang kedua yaitu penggolongan hukum menurut bentuknya. Di sini saya ingin bertanya kepada Amri, apa itu penggolongan hukum menurut bentuknya? Menurut bentuknya, hukum menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Kalau boleh tahu, hukum tertulis dan tidak tertulis itu apa? Saya Oke. Hukum tertulis itu hukum yang tercantum pada perundang-undangan. Sedangkan hukum tidak tertulis itu hukum yang masih hidup tapi terdapat pada keyakinan masyarakat namun tidak tertulis. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu penggolongan hukum menurut tempat berlakunya. Aidil, coba kamu jelaskan apa itu hukum menurut tempat berlakunya. Menurut tempat berlakunya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum nasional dan hukum internasional. Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku pada suatu negara. Hukum internasional
adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum dalam dunia internasional. Oke, sekarang yaitu penggolongan hukum menurut waktu berlakunya. Ulfa, coba kamu jelaskan dong apa itu penggolongan hukum menurut waktu berlakunya. Jadi, menurut waktu berlakunya, hukum terbagi menjadi 3, yaitu hukum ius constitutum, ius constituendum, dan hukum alam. Nah, hukum ius constitutum itu yaitu hukum positif atau hukum yang berlaku sekarang pada masyarakat tertentu dan pada suatu tempat tertentu. Nah, hukum ius constituendum yaitu hukum yang diharapkan pada masa yang akan datang. Nah, hukum alam itu hukum yang berlaku di mana-mana saja dan di segala waktu apapun. Wah, keren sekali ya narasumber kita kali ini. Tapi di antara keempat narasumber ini ada satu lagi narasumber. Tapi gitu, beliau berhalangan hadir. Jadi kita hubungi ya. Oke. Halo Dinda, Halo, apa kabarnya nih? alhamdulillah baik. Nah, jadi gini Din, kamu kan saya undang ke podcast kali ini, tapi kamu berhalangan hadir. Tetapi sekarang kan ada teknologi, jadi kita bisa memanfaatkan itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya ingin kamu menjelaskan apa itu penggolongan hukum menurut cara mempertahankannya serta menurut sifatnya. Penjelasan, menurut mempertahankan penggolongan hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum material. Hukum material yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan. Yang kedua adalah hukum formal, yaitu hukum yang membuat peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material. Menurut sifatnya, penggolongan hukum dibagi menjadi 2, yaitu 1. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun mempunyai paksaan yang mutlak. 2. Yang mengatur, yaitu hukum yang dapat disampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan baru. Nah, sekarang kita masuk ke penggolongan hukum menurut wujudnya. Giska, dari tadi kamu diam aja. Oke, sekarang kamu deh yang jelasin. Nah, hukum menurut wujudnya terbagi menjadi 2, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif adalah hukum yang berlaku untuk umum, hukum subjektif adalah hukum yang berlaku untuk orang-orang tertentu atau hak. Oke. Wah, nggak terasa ya kita udah di pembahasan terakhir. Sekarang kita masuk ke penggolongan hukum menurut isinya. Coba dari kalian jelaskan apa itu penggolongan hukum menurut isinya. Nah, menurut isinya salah satunya adalah hukum privat atau hukum sipil. Hukum privat yaitu hukum yang tercantum pada hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan antara suatu persoalan kepentingan per orang. Nah, hukum negara atau hukum publik itu hukum yang mengatur antara negara dengan alat kepentingan lainnya, seperti antara negara dengan warga negara. Setahu saya itu ada 3. Coba sebutkan apa-apa saja hukum tersebut. Nah, hukum tersebut terdapat 3, hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi. Nah, sisa penjelasannya akan dijelaskan dengan teman-teman. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara. Nah, hukum antar negara, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan perlengkapan negara. Nah, hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur hubungan antar warga negara dengan perlengkapan negara, yaitu seperti pemerintah pusat dan daerah. Oke, baik, terima kasih ya atas penjelasannya dari narasumber kita kali ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa berguna untuk masa depan kita. Amin. Oke, sekian podcast kita kali ini. Bang, aunya dulu. Wah, kalian mau nengok au-auku ya? Kemarin kamu lihat kalau stand up comedy. Yaudah, aku tunjukin ini. Au. Kalian ikutlah, ayo. Au.
Oke, sekian podcast kita kali ini. Terima kasih kepada narasumber yang sudah datang, dan terima kasih juga kepada Dinda yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir meskipun ada perbedaan jarak. Saya Arya Banyu Syadani memohon maaf kalau ada kesalahan dalam pengucapan ataupun tingkah laku dari kelompok kami. Sampai jumpa lagi di podcast kami. Bye bye, thank you for watching.